Untuk mengubah hidup kita, pada suatu saat kita harus memutuskan itu, daripada menderita lagi, kita akan hidup dalam kebahagiaan. Dan satu cara yang bisa kita lakukan adalah membuat keputusan untuk mencari hal-hal untuk dihargai, tidak peduli apa. Ajaran harian rahasia. Bagaimana saya menggunakan rahasia untuk kebahagiaan? Kebahagiaan datang dari memberikan perhatian penuh pada pikiran yang membuat Anda merasa bahagia dan mengabaikan pikiran yang tidak membuat Anda merasa bahagia. Hidup Anda ada di tangan Anda. Dimanapun Anda berada sekarang, tidak peduli apa yang telah terjadi dalam hidup Anda dapat mulai secara sadar memilih pikiran Anda dan mengubah hidup Anda menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Ketika Anda memberikan perhatian Anda pada pikiran yang membuat Anda merasa bahagia, Anda tidak hanya akan bahagia, tetapi setiap keadaan dalam hidup Anda akan mulai berubah menjadi lebih baik. Sederhananya, hidup Anda saat ini adalah hasil dari pikiran yang telah Anda pikirkan, dan karena alasan itu, seluruh hidup Anda akan berubah saat Anda mulai mengubah pikiran dan perasaan Anda. Tidak ada yang tahu kebenaran ini lebih baik dari Tracy, dalam cerita kita selanjutnya. Rahasia menyelamatkan hidupku. Seperti banyak orang lain, saya adalah anak yang dilecehkan dan tidak diinginkan. Bunuh diri, gangguan makan, dan menyakiti diri sendiri lainnya menjadi jaring pengaman saya. Saya membawa perasaan tidak berharga dan harga diri nol ini ke dalam kehidupan dewasa saya. Saya melemparkan diri saya ke dalam perawatan, untuk selalu merawat orang lain, karena tidak ada seorang pun di sana untuk saya. Saya selalu memiliki pacar yang luar biasa tetapi hubungan yang buruk dengan pria. Mantan suami saya adalah pezina berantai, dan pacar saya juga mengkhianati saya. Saya memuja putra saya tetapi merasa bahwa saya bukan ibu yang baik dan dia pantas mendapatkan lebih banyak lagi. Pada saat bunuh diri menjadi pertimbangan serius dan saya tidak bisa melihat cara untuk tetap berfungsi, seorang teman baik merekomendasikan The Secret. Rekomendasi ini benar-benar menyelamatkan hidup saya. Saya membacanya kembali, dan sampai hari ini saya masih membaca satu bab setiap hari sebagai bagian dari cara hidup saya yang baru. Butuh beberapa saat bagi saya untuk memahami dan mulai belajar bagaimana hidup. Saya harus bekerja sangat keras pada awalnya untuk mengubah cara berpikir saya. Tetapi tidak ada korelasi antara kehidupan lama saya dan kehidupan saya hari ini. Saya memulai setiap hari dengan senyum dan doa terima kasih. Saya sangat bahagia, dan setiap hari adalah kegembiraan untuk mengetahui bahwa tidak ada yang akan mengambilnya, karena semakin bahagia saya, semakin banyak kebahagiaan yang saya terima. Saya membuat buku harian serta papan visi, dan saya sangat berterima kasih untuk semua orang yang luar biasa dalam hidup saya. Ini termasuk pria luar biasa yang sangat mencintaiku dan, yang terpenting, aku bisa mencintai sebagai balasannya. Saya juga telah belajar bagaimana mencintai diri sendiri, yang merupakan tugas yang sangat sulit. Seluruh hidup saya, di tempat kerja dan di rumah, sekarang begitu lengkap dan memuaskan, dan saya sangat diberkati dengan begitu banyak cinta di semua bidang kehidupan saya. Saya juga telah memberikan salinan The Secret kepada berbagai teman saya sehingga orang lain dapat mengetahui betapa indahnya hidup ini. Tracy, Kepulauan Canary. Ketika Anda merasa buruk tentang diri sendiri, Anda menghalangi semua cinta dan semua kebahagiaan yang dimiliki semesta untuk Anda. Tracy berhenti memikirkan kesengsaraan tentang dirinya dan kehidupan masa lalunya, dan dia mulai memilih pikiran positif dan bahagia. Dia menemukan sendiri bahwa semakin bahagia dia, semakin banyak kebahagiaan datang ke dalam hidupnya, termasuk pasangannya yang sempurna. Dan inilah tepatnya bagaimana Anda mengubah hidup Anda menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hannah, di cerita selanjutnya, juga mengubah cara berpikirnya setelah membaca The Secret dan, sebagai hasilnya, mengubah hidupnya dan mengalami kebahagiaan yang baru ditemukan. Tahun terbaik dalam hidupku. Saya membaca The Secret ketika saya sedang dalam kebiasaan. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi dalam hidup atau apa yang ingin saya lakukan. Setelah saya membaca rahasia di pekerjaan musim panas saya yang sangat membosankan, segalanya mulai berubah. Saya mulai menggunakannya segera. Saya benar-benar bangkrut pada saat itu, tetapi malam setelah membaca rahasia, saya memeriksa rekening bank saya, terkejut melihat ada lebih banyak uang di dalamnya daripada yang saya kira.
Saya juga membayangkan sesuatu yang spesifik, kotak lipstik perak yang ramping, dan saya menemukan satu beberapa hari kemudian. Beberapa minggu setelah membaca The Secret, saya menemukan pekerjaan baru, pekerjaan yang sangat fleksibel dan dibayar dengan luar biasa baik. Saya juga ditawari magang yang luar biasa di sebuah perusahaan hubungan masyarakat di Manhattan. Ketika tahun pertama saya di perguruan tinggi dimulai, saya sedang bersemangat. Magang saya memungkinkan saya untuk pergi ke acara-acara penting dan bertemu orang-orang berpengaruh dan terkenal. Pekerjaan sampingan saya membuat saya stabil secara finansial. Magang PR saya mengarah ke magang lain di majalah mode besar, di mana saya diberi pakaian gratis yang luar biasa dan undangan ke Fashion Week. Satu hal hebat baru saja membawa saya ke hal lain sepanjang tahun saya, dan saya yakin bahwa membaca rahasia memulai segalanya. Tahun saya dipenuhi dengan orang-orang luar biasa, baik hati, peluang menarik, hadiah murah hati, pesta glamor, dan yang paling penting, kepositifan. Saya menarik orang-orang yang berpikiran sama. Saya bertekad untuk tinggal di New York selama musim panas dan membayar sewa sendiri. Saya dipekerjakan oleh firma PR tempat saya magang, dan saya melakukan persis apa yang saya bayangkan untuk diri saya sendiri. Begitu banyak hal indah, keberuntungan, dan inspirasi terjadi pada saya tahun ini sehingga saya menuliskan semuanya. Daftarnya mendekati 100, dan hal-hal baik terus berdatangan. Hannah, New York, AS. Lepaskan masa lalu. Jika Anda terus-menerus kembali ke kehidupan Anda dan fokus pada kesulitan dari masa lalu, Anda hanya membawa keadaan yang lebih sulit kepada Anda sekarang. Ketika Anda memikirkan kembali hidup Anda, lepaskan semua hal yang tidak Anda sukai dari masa kecil Anda dan simpan hanya hal-hal yang Anda sukai. Lepaskan hal-hal yang tidak Anda sukai dari masa remaja dan dewasa Anda dan simpan hanya hal-hal yang baik. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa Anda mulai merasa lebih bahagia dan lebih bahagia. Semakin banyak pikiran positif yang Anda hibur, semakin Anda memperhatikan hal-hal yang Anda sukai dan yang membuat Anda merasa baik, dan Anda menjadi semakin bahagia. Suka menarik suka, dan ketika Anda bahagia, Anda menarik orang, keadaan, dan peristiwa yang bahagia ke dalam hidup Anda. Inilah bagaimana hidup Anda berubah, satu pikiran bahagia pada suatu waktu. Hidup Anda adalah cerminan dari apa yang Anda pegang di dalam diri Anda, dan apa yang Anda pegang di dalam diri Anda selalu di bawah kendali Anda. Ajaran rahasia harian. Awal yang baru. Hidup saya dimulai ketika saya menemukan rahasia. Sebelum rahasia, saya tidak bahagia sepanjang waktu, depresi, mencoba bunuh diri beberapa kali, selalu marah, dan hampir tidak bisa tertawa. Aku membenci diriku sendiri dan hampir semua orang di sekitarku. Saya biasa mendengarkan musik yang menyedihkan dan hanya menangis. Menonton film sedih dan menangis. Bicara tentang semua masalah berulang-ulang dan menangis. Saya dulu minum dan berperilaku sangat buruk terhadap teman-teman saya. Aku benar-benar down. Tentu saja, hal-hal yang terjadi di masa lalu saya sayangnya masih ada dalam hidup saya sekarang, tetapi saya mengerti bahwa saya tidak dapat mengubah masa lalu, jadi inilah saatnya untuk melanjutkan dan mulai hidup. Terima kasih kepada rahasia. Sejak saya mulai menggunakan The Secret, saya telah memperhatikan semua cinta yang mengelilingi saya. Saya tidak percaya saya tidak melihat itu sebelumnya. Betulkah? Saya terkejut dan sangat senang. Semua orang bilang aku orang yang berbeda sekarang, aku bersinar. Saya juga menemukan beberapa teman yang sangat mencintai. Semua orang mulai menunjukkan cinta mereka kepada saya seperti saya menunjukkan cinta saya kepada mereka. Dan saya mendapatkan lebih dan lebih dari itu, seperti yang selalu saya inginkan. Misi saya selanjutnya adalah menemukan jodoh saya. Dan ya, aku sudah menemukannya. Apakah saya perlu memberitahu Anda bahwa dia memiliki semua kualitas yang saya tulis di daftar saya? Setiap kali saya mendapat kesempatan, saya berbagi rahasia dengan orang-orang. Bahkan jika saya tidak mengenal mereka, saya hanya ingin semua orang merasakan apa yang saya rasakan. Saya sangat bersyukur untuk ini. Siapa yang tahu di mana saya akan berakhir jika bukan karena The Secret? Terima kasih. Dan terima kasih, Tuhan. Miki, Swedia. Penciptaan berarti bahwa sesuatu yang baru diciptakan, yang secara otomatis menggantikan yang lama.
Anda tidak perlu memikirkan apa yang ingin Anda ubah, sebagai gantinya, pikirkan tentang apa yang ingin Anda buat. Ketika Anda mengisi hidup Anda dengan pikiran dan perasaan positif, Anda akan menemukan bahwa rasa bersalah, dendam, dan perasaan negatif apapun akan meninggalkan Anda. Dan kemudian Anda akan mulai menceritakan kisah terbesar yang pernah diceritakan, kisah nyata dari hidup Anda yang bahagia dan menakjubkan. Jawaban untuk kebahagiaan hanyalah berhenti melakukan hal-hal yang membuat Anda tidak bahagia. Dan kontributor terbesar tidak hanya untuk ketidakbahagiaan Anda sendiri tetapi untuk semua umat manusia adalah memberikan perhatian Anda pada pikiran negatif. Jalan keluarnya adalah memberikan seluruh diri Anda pada pikiran positif dan bahagia. Sedikit bantuan dari teman saya. Saat itu pertengahan April tahun 2008 ketika sahabat saya memperkenalkan saya pada The Secret. Kakaknya hidup dengan itu, dan dia mencoba untuk melakukannya juga. Dia bisa melihat saya membutuhkan bantuan. Saya berusia 29 tahun, dengan antidepresan dosis tinggi, dan sudah 4 tahun. Dinas sosial mengawasi anak-anak saya, dan saya merasa tersesat dan sendirian. Saya membeli rahasia, dan itu langsung menarik saya. Setiap kata masuk akal dan terasa seolah-olah tertulis di hati saya. Saya membaca sedikit setiap malam dan benar-benar menyerapnya. Saya mulai hidup sesuai aturan, dan efeknya langsung terasa. Saya merasa lebih kuat, lebih cerah, dan lebih nyata daripada yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Saya berhenti minum obat dan mulai tumbuh lebih kuat. Saya memiliki pil di dekatnya jika saya kehilangan pijakan, tetapi saya belum meminumnya sejak itu. Saya orang yang lebih baik, saya orang yang lebih benar. Saya membagikan perasaan syukur, kekuatan, dan kepercayaan saya. Dinas sosial menutup kasus saya minggu lalu. Mereka berkata, "Aku tidak percaya perubahan dalam dirimu, Mel, seolah-olah kamu adalah orang yang berbeda." Saya hanya tersenyum dan berkata, aku akhirnya menjadi aku. Saya sekarang menjadi ibu tunggal berusia 35 tahun yang sangat bahagia bagi anak laki-laki saya, menikmati hidup, merasa kuat, dan berbagi rasa syukur. Saya memiliki buku harian rasa terima kasih saya di samping tempat tidur saya dan sering menggunakannya. Saya telah membagikan salinan The Secret saya kepada beberapa orang dan sering mengingatkan teman-teman yang sedang berjuang untuk sekadar mencari hal-hal kecil untuk disyukuri dan menyaksikan perasaan itu tumbuh dari sana. Terkadang saya masih menemukan bahwa saya perlu berlari kembali ke jalan yang benar, tetapi saya menyadarinya dan berhasil kembali ke kebahagiaan dengan cepat. Pemindah rahasia saya bekerja, dan rasa syukur yang saya rasakan luar biasa. Saya mendapati diri saya menangis karena bersyukur atas hal-hal kecil. Rahasia bekerja. Ini luar biasa. Melika P. Essex, Inggris. Pemindah rahasia yang dimaksud Melika adalah hal-hal yang dapat Anda fokuskan setiap kali Anda merasa marah, frustrasi, atau emosi negatif lainnya, untuk mengubah perasaan negatif itu dalam sekejap. Mereka mungkin kenangan indah, peristiwa masa depan, momen lucu, alam, orang yang Anda cintai, atau musik favorit Anda. Pemindah rahasia Anda unik untuk Anda, dan Anda perlu memiliki daftar mereka untuk dituju, karena hal-hal yang berbeda akan mengubah Anda pada waktu yang berbeda, dan jika satu tidak berhasil, yang lain akan melakukannya. Seperti Melika, Anda dapat menggunakan pemindah rahasia kapanpun Anda perlu berlari kembali ke jalur yang benar. Anda akan mulai merasa baik, dan ketika Anda merasa baik, Anda dengan kuat menarik hal-hal baik kepada Anda. Lihat, rasakan, terima. Bayangkan apa yang Anda inginkan, visualisasikan dengan sungguh-sungguh memilikinya, rasakan kebahagiaan di dalam diri Anda, dan hukum tarik-menarik akan menemukan cara sempurna bagi Anda untuk menerimanya. Rumah baru, bayi baru. Sejak mempraktikkan ajaran rahasia, saya telah mewujudkan banyak hal ke dalam hidup saya, suami saya, stabilitas keuangan saya, kesehatan saya, dan mobil baru, hanya untuk beberapa nama. Putri saya yang berusia 6 tahun, suami, dan saya pindah ke kampung halamannya setelah menikah. Dia adalah pencari nafkah sementara saya fokus pada pendidikan saya. Baru-baru ini, kami memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam pernikahan kami dengan mencari untuk membeli rumah pertama kami serta mencoba untuk anak kedua. Kami memiliki kerangka waktu dalam pikiran, tetapi karena tenggat waktu mental kami semakin dekat,
kami masih tidak memiliki rumah dan tidak ada tes kehamilan yang positif. Suami saya juga sangat percaya pada hukum tarik-menarik, dan kami menyadari bahwa kami telah gagal untuk meminta, percaya, dan menerima dengan benar. Kami mulai memvisualisasikan lingkungan yang ingin kami tinggali secara konstan meskipun itu adalah area dengan permintaan tinggi, gaya rumah tertentu yang kami inginkan, dan harga pokok yang akan kami bayar. Kami juga mulai memvisualisasikan kehamilan saya dan bayi baru kami. Saya bahkan membuat daftar online semua hal yang kita perlukan begitu bayi kita lahir. Kami mengunjungi lingkungan prospektif kami setiap hari. Putus asa untuk lokasi, kami akhirnya mengajukan penawaran pada 2 rumah yang berbeda dan kalah dengan tawaran yang lebih tinggi pada keduanya. Kemudian suatu malam selama putaran kami yang biasa di daerah itu, kami menemukannya. Lokasi yang sempurna, gayanya persis seperti yang kami visualisasikan. Tapi harganya terlalu banyak. Kami tahu ini akan menjadi rumah kami, jadi kami tetap mengajukan penawaran. Tawaran itu sangat rendah, hampir menghina. Kami mendapat telepon dari realtor kami pada hari berikutnya. Penjual telah menerima tawaran kami. Berita ini benar-benar mengejutkan kami, mengingat saya juga memiliki tes kehamilan positif pada pagi yang sama. Daftar bayi yang saya buat sebelum hamil adalah untuk anak laki-laki. Saya bahkan tidur dengan selembar kertas di bawah bantal saya yang telah saya tulis namanya, jenis kelamin, dan warna matanya. Dan apa yang kamu tahu? Saya melahirkan bayi laki-laki bermata hijau, seperti yang saya tahu akan saya lakukan. Sungguh menakjubkan betapa kuatnya pikiran. Heather M., Buffalo, New York, AS. Pernahkah Anda mulai memikirkan sesuatu yang tidak Anda sukai, dan semakin Anda memikirkannya, semakin buruk kelihatannya? Itu karena ketika Anda memikirkan satu pemikiran yang berkelanjutan, hukum tarik-menarik segera membawa lebih banyak pemikiran serupa kepada Anda. Tetapi kabar baiknya adalah kebalikannya juga benar. Jika Anda memberikan perhatian pada pikiran yang membuat Anda merasa bahagia, Anda akan menarik pikiran yang lebih bahagia. Faktanya, kebahagiaan adalah jalan pintas menuju apapun yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Rasakan dan berbahagialah sekarang. Berfokuslah untuk memancarkan ke semesta perasaan sukacita dan kebahagiaan itu. Ketika Anda melakukan itu, Anda akan menarik kembali kepada Anda semua hal yang memberi Anda kegembiraan dan kebahagiaan, yang akan mencakup semua yang Anda inginkan. Ketika Anda memancarkan perasaan bahagia itu, perasaan itu dikirim kembali kepada Anda sebagai keadaan bahagia dalam hidup Anda. Diana, dalam cerita berikut, memvisualisasikan memiliki sesuatu yang sangat dia inginkan, dan pada akhirnya, dia mendapatkan lebih banyak kebahagiaan daripada yang dia bayangkan. Balasan langsung. Ketika saya pertama kali menonton The Secret, itu terdengar sangat benar sehingga saya merasa seperti sudah mengetahuinya, tetapi saya belum mengumpulkan semuanya. Saya terus-menerus mengalami hal-hal besar hanya dengan bersyukur atas segalanya, dengan membayangkan apa yang saya inginkan, dan dengan menjadi pengamat yang cermat. Baru-baru ini, saat mengambil penerbangan malam dari Boston ke Phoenix, saya adalah salah satu yang pertama naik karena saya telah membayar ekstra untuk tempat duduk yang lebih baik di depan. Pada penerbangan yang sama setahun yang lalu, saya cukup beruntung menjadi satu-satunya di barisan saya, jadi saya bisa berbaring dan tidur selama perjalanan. Sepanjang hari saya memvisualisasikan kursi di sebelah saya kosong sehingga saya bisa menikmati kemewahan yang sama. Saat meletakkan bagasi saya di atas kepala, saya mendengar seorang wanita tua di belakang saya bertanya kepada pramugari apakah dia bisa duduk di salah satu barisan depan. Dijelaskan kepadanya bahwa kursi itu lebih mahal, dan dia dengan cepat membentak bahwa dia sedikit sesak dan harus berada di depan. Saya terus menetap ketika mereka dengan ramah menjelaskan bahwa mereka dapat memindahkannya tetapi dia harus membayar lebih, yang dia jawab dengan kasar bahwa dia tidak mampu membelinya. Saat penumpang lainnya naik, kegembiraan saya bertambah ketika orang-orang lewat tetapi tidak ada yang duduk di barisan saya. Saya mengulangi pada diri saya sendiri betapa menakjubkannya visualisasi itu. Akhirnya, pramugari mengumumkan bahwa mereka siap untuk lepas landas dan meminta kami semua selesai menggunakan elektronik kami sebelum mereka menutup pintu kabin. Saya senang mengetahui bahwa keinginan saya telah dikabulkan, tetapi pikiran saya terus mengingat wanita yang lebih tua. Saya memikirkan betapa tidak nyamannya dia duduk di belakang dengan perasaan terjebak.
Saya tidak mungkin menikmati semua kamar ekstra ini karena mengetahui bahwa dia menderita. Saya bangun dan mendekati petugas yang berbicara dengannya. Saya menjelaskan bahwa saya ingin membayar wanita yang sesak untuk dipindahkan ke kursi di barisan saya, tetapi mereka harus berjanji untuk tidak memberitahu dia bahwa saya telah membayarnya. Petugas itu tersenyum padaku dan berkata dia akan mengurusnya. Setelah beberapa menit, wanita yang lebih tua diantar ke barisan saya dan duduk. Kami hanya berbicara sebentar, tetapi dia tampak sangat bahagia, dan itu memenuhi hatiku dengan lebih banyak kegembiraan daripada yang bisa dilakukan oleh tidur. Sore itu seolah berlalu begitu saja. Menjelang akhir penerbangan, para pramugari berkeliling menagih kartu kredit setiap orang untuk makanan dan minuman mereka. Saya menunggu seseorang berhenti di barisan saya, tetapi mereka sepertinya merindukan saya. Akhirnya petugas yang saya ajak bicara berhenti di kursi lorong saya dan membungkuk di dekat saya saat saya mengulurkan kartu kredit saya kepadanya. Dia tidak mengambil kartunya. Berbicara dengan nada yang sangat lembut, dia mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada saya atas nama seluruh kru. Apa yang saya lakukan adalah hal terbaik yang pernah mereka alami saat terbang, dan mereka semua terinspirasi olehnya. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa mereka tidak hanya tidak akan menagih saya untuk tempat duduknya, tetapi mereka ingin membayar makanan dan minuman saya sendiri. Saya merasa sangat terhormat dan dipenuhi dengan cinta sehingga saya hampir tidak bisa berbicara. Aku balas berbisik, "Terima kasih. Itu adalah pengalaman yang luar biasa dan penuh kasih, dan saya kagum bahwa begitu banyak kegembiraan muncul hanya karena saya menawarkan untuk melakukan sesuatu yang baik." Diana R., Phoenix, Arizona, AS. Pikirkan pikiran bahagia dan berbahagialah sekarang. Sebagian besar dari kita memiliki gagasan yang salah tentang kebahagiaan. Kami percaya bahwa jika kami mendapatkan semua yang kami inginkan, dan jika hidup terus berjalan sesuai keinginan kami akan bahagia. Dan dari keyakinan itu, kami menciptakan semua alasan di dunia mengapa kami tidak bisa bahagia saat ini. Saya akan senang ketika saya mendapatkan pekerjaan, promosi, meninggalkan pekerjaan ini, lulus ujian, masuk perguruan tinggi, meninggalkan perguruan tinggi, menurunkan berat badan, menambah berat badan, membeli rumah sendiri, menjual rumah saya, ketika saya bebas utang, bebas stres, bebas hubungan ini, dalam hubungan baru, punya keluarga, ketika kesehatan saya membaik. Tetapi wahyu besar tentang kebahagiaan adalah bahwa alasan-alasan itulah yang menutupi kebahagiaan bawaan Anda, yang tersedia untuk Anda setiap hari, tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup Anda. Alasan-alasan itulah yang mencegah Anda untuk bahagia sekarang. Bukan keadaan hidup yang menghalangi Anda untuk bahagia, itu adalah alasan yang Anda buat untuk tidak bahagia. Suka menarik suka, kebahagiaan menarik kebahagiaan. Jadi buang saja alasan, lepaskan semuanya, dan berbahagialah sekarang. Selamat kekuatan. Saya adalah salah satu orang paling menyedihkan yang pernah saya kenal. Kesengsaraan adalah gaya hidup bagi saya, meskipun saya tidak menyadarinya saat itu. Kemudian, setelah lebih dari 40 tahun hidup dalam kesengsaraan, semuanya tiba-tiba berubah. Bagian yang terbaik adalah, itu sangat sederhana. Dengan mengubah hanya satu hal dalam hidup saya berubah dari seorang ibu tunggal yang depresi berat, pengangguran yang terus beralih ke minum-minum, menjadi mengoperasikan perusahaan penerbitan independen saya sendiri. Saya ingat pertama kali saya mencoba mengambil hidup saya. Aku berlari ke kamar mandi sambil menangis, penuh dengan luka. Saya membuka lemari obat dan mengambil semua pil resep yang bisa saya temukan dan menelannya. Aku hanya ingin mati. Saya bahkan tidak berpikir saya tahu apa arti kata bunuh diri, karena saya baru berusia 9 tahun. Tapi saya tahu pil itu bisa membunuh saya, dan saya ingin mati saja. Itu adalah yang pertama dari banyak upaya bunuh diri selama bertahun-tahun. Pil, pemotongan pergelangan tangan, mati lemas. Suatu kali, sebagai seorang remaja, saya bahkan menodongkan pistol ke kepala saya, tetapi orang tua saya pulang lebih awal dan saya melemparkan pistol itu kembali ke meja mereka dan berlari ke kamar saya. Mulai usia 20-an, saya beralih ke alkohol. Saya masuk dan keluar dari pekerjaan dan hubungan sambil terus bergerak. Saya telah berubah dari kaya secara finansial menjadi pengangguran, bahkan kehilangan rumah saya karena penyitaan.
Saya beralih dari sakit punggung yang parah menjadi terus-menerus memanggil sakit menjadi kanker payudara. Dan itu hanya saat-saat yang menyenangkan. Kemudian, 2 tahun lalu, saya akhirnya memutuskan untuk mengejar impian saya dan menjadi penulis fiksi psikologis, dan saya melakukannya. Saya menuangkan diri saya ke dalam buku-buku saya, yang cukup berhasil dalam penjualan. Kemudian suatu hari saya duduk di depan komputer saya, siap untuk merobohkan buku ke-6 saya, dan saya tidak mau. Aku lelah, sengsara. Saya telah bekerja sangat keras untuk memenuhi impian saya menjadi seorang penulis, dan sekarang saya kembali ke dasar emosional saya. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya berpikir, ini dia, dan jatuh ke dalam salah satu depresi terdalam saya. Saya banyak tidur, minum, dan hanya merasa mati rasa. Saya berinteraksi dengan dunia sebaik mungkin, tetapi pada saat yang sama saya merasa sangat tersingkir darinya. Saya adalah seorang ibu tunggal dari 2 anak perempuan, dan mengambil hidup saya bukanlah pilihan. Jadi saya hanya berjuang menjalani hidup sebaik mungkin, memberitahu orang-orang terkasih apa yang ingin mereka dengar karena saya bahkan tidak memahami kebenaran situasinya. Saya telah belajar dan belajar tentang hukum tarik-menarik selama bertahun-tahun, tetapi ada sesuatu yang hilang dan saya tidak dapat mengetahuinya. Setelah beberapa minggu, saya mulai memikirkan gagasan bahwa mungkin menjadi seorang penulis bukanlah hal yang seharusnya saya lakukan dalam hidup untuk membuat saya bahagia. Lalu saya mengatakannya lagi dan lagi, sampai menyempit menjadi, buat saya bahagia, buat saya bahagia. Saya mengingat kembali puluhan kali saya menonton, membaca, dan mendengarkan The Secret dan Rhonda Byrne berkata, Anda harus merasa baik. Kemudian saya sadar. Bagaimana jika semua yang saya inginkan dari semua yang saya kejar bukanlah untuk mendapatkan hal itu sendiri tetapi untuk menjadi bahagia, untuk merasa baik? Apa artinya itu? Saya menyadari bahwa saya tidak pernah belajar bagaimana menjadi bahagia. Tentu, saya pernah mengalami saat-saat bahagia, tetapi kebahagiaan, tidak. Saya telah mengejarnya dan bahkan tidak menyadarinya. Jadi pada saat itulah saya memutuskan saya perlu belajar bagaimana menjadi bahagia, dan satu-satunya yang bisa mengajari saya adalah saya. Saya membuat daftar 10 hal yang benar-benar membuat saya bahagia dan memutuskan untuk mulai memasukkan hal-hal ini dalam hidup saya setiap hari. Kemudian hidup menghalangi dan saya tidak melakukannya, tetapi saya masih melihat daftar saya setiap pagi dan berpikir untuk melakukan hal-hal ini bahkan jika itu hanya dalam pikiran saya. Dan tebak apa yang terjadi? Saya mulai merasa bahagia. Itu merangkul setiap pagi dan secara proaktif memikirkan hal-hal yang secara pribadi membuat saya bahagia yang akhirnya mengajari saya kebahagiaan saya sendiri. Begitu saya mengajari pikiran dan tubuh saya bagaimana menjadi bahagia, saya mulai mewujudkan lebih banyak hal bahagia, dan karena saya merasa bahagia, saya secara alami mewujudkan lebih banyak hal bahagia ke dalam hidup saya. Saya berharap saya bisa kembali dan memberitahu diri saya yang berusia 9 tahun, kamu tidak perlu minum pil itu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Anda bisa menghilangkan perasaan buruk itu. Anda hanya perlu membuat daftar bahagia dan itu akan baik-baik saja. Ini akan lebih dari baik-baik saja, itu akan menjadi luar biasa. Tapi aku tidak bisa kembali. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah berbagi cerita saya dengan orang lain dan memberitahu mereka bahwa setelah lebih dari 40 tahun menderita, semuanya berubah setelah saya menjadi proaktif dalam menciptakan kebahagiaan saya sendiri, dan hukum tarik-menarik melakukan sisanya. Jika semua yang saya lalui adalah untuk membagikan pesan ini kepada dunia, itu semua sepadan. Heidi T., Chico, California, AS. Berbahagialah sekarang. Merasa baik sekarang. Itulah satu-satunya hal yang harus Anda lakukan. Dan jika hanya itu yang Anda dapatkan dari membaca buku ini, maka Anda telah menerima kebenaran terbesar dari rahasia. Kita semua sepenuhnya bebas untuk memilih apapun yang kita inginkan. Kekuatan ada di tangan Anda sekarang, dan Andalah yang memilih bagaimana menggunakan kekuatan itu dalam hidup Anda sendiri. Kamu bisa memilih untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia hari ini, atau menundanya sampai besok. Apa yang terasa lebih baik? Anda memilih. Ajaran rahasia harian. Kunci kebahagiaan. Anda mengubah hidup Anda dengan satu pikiran bahagia pada suatu waktu.
Berikan perhatian penuh pada pikiran yang membuat Anda merasa bahagia, dan abaikan pikiran yang tidak membuat Anda merasa bahagia. Semakin banyak pikiran positif yang Anda hibur, Anda akan semakin bahagia. Saat Anda bahagia, Anda menarik orang-orang bahagia dan keadaan serta peristiwa bahagia ke dalam hidup Anda. Bukan keadaan hidup yang menghalangi Anda untuk bahagia, itu adalah alasan yang Anda buat untuk tidak bahagia. Berhentilah menghibur pikiran tentang kesengsaraan tentang apapun di masa lalu. Jika Anda fokus pada kesulitan masa lalu, Anda membawa keadaan yang lebih sulit sekarang. Mempercayai pikiran negatif adalah penyumbang terbesar ketidakbahagiaan umat manusia. Isilah diri Anda dengan pikiran dan perasaan positif, karena di mana ada hal positif, hal negatif tidak dapat hadir pada saat yang bersamaan. Gunakan pemindah rahasia untuk mengubah pikiran negatif. Untuk menjadi bahagia, carilah hal-hal untuk dihargai, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda. Tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Berlatihlah menjadi bahagia hari ini. Kehidupan masa depan Anda tergantung padanya. Jalan pintas menuju kehidupan yang hebat adalah merasa dan bahagia sekarang.